Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'wata ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajillahi wa mardhatih. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita umur yang panjang dan juga kenikmatan sehat wal afiyah dan juga rahmat anugerah yang begitu luar biasa, yang mudah-mudahan Allah dawamkan nikmat tersebut untuk kita sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berkumpul di dalam perkumpulan yang baik, perkumpulan yang berkah. Di malam hari ini ada sedikit fawaid yang begitu mulia yang tadi saya baca, atau kemarin ya, tadi dibaca ya, sore bersama anak-anak santri, yaitu tentang kemuliaan orang-orang yang mempunyai jiwa karim. Tahu jiwa karim? Jiwa baik, enteng tangan, selalu berbagi. Lalu lawannya karim apa? Lawannya karim banyak, pelit, medit, koret, sepet. Nah itu lawannya karim. Karena orang yang berjiwa karim itu jiwanya luas, hatinya lega, kayak Senayan. Tapi kalau orang pelit itu jiwanya sempit, kejepit. Itu orang pelit. Orang yang selalu berbagi atau orang yang enteng tangannya, yang enteng tangan di dalam berbagi, itu mempunyai kemuliaan, kedudukan yang begitu luar biasa di hadapan Allah. Kemuliaan dan kedudukan yang luar biasa. Maka di sini ada peringatan. Apa itu peringatannya? Peringatan bagi kita jangan sampai menolak orang yang meminta sedekah atau yang lagi meminta bantuan kepada kita. Jikalau kita tiada ingin menolak, maka tolaklah dengan baik, dengan santun, dengan senyuman. Paham apa tidak? Karena harta itu bukan nilai kemuliaan seorang manusia atau anak keturunan Adam, itu dinilai bukan dari harta, akan tetapi dinilai dari mana? Dari takwa, bukan dari harta. Nah di sini ada tahdzir ya bagi mereka yang menolak apabila datang seseorang yang meminta atau menginginkan sedekah dari kita, apalagi yang meminta tersebut di depan pintu kita. Terutama nih, apabila kita dimintakan sedekah di awal melek kita, itu diusahain jangan ditolak. Melek nih pagi nih, kita melek ya pagi ya, baru bangun tidur sebelum aktivitas atau mau berjalan aktivitas. Kalau bisa kita berbagi. Atau kalau ada orang minta, itu jangan ditolak. Yang pertama kali jangan ditolak. Karena ulama banyak berkata la'allahu malakan. Kemungkinan itu malaikat yang menjelma menjadi manusia yang diperintahkan oleh Allah untuk apa? Liyakhtabiruna, untuk menguji kita. Apakah kita termasuk orang yang bersyukur, mensyukuri segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita, atau kita kufur?
tergolong orang-orang yang tidak syukur. Nah, maka di sini waspada, hati-hati jangan sampai kita menolak orang yang meminta kepada kita, atau bahasanya orang yang mengemis kepada kita ya, untuk meminta bantuan. Itu usahain jangan ditolak. Kalau kita tiada, maka tolaklah dengan baik, dengan sopan, dengan santun. Jangan kita mengucilkan atau mengerdilkan mereka. Kenapa? Karena Allah firmankan di dalam surat Ad-Duha, apa kata Allah? Wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya, jangan engkau tolak mereka yang membutuhkan, yang meminta bantuan atau sedekah kepada engkau wahai Muhammad, dan jangan bersombong diri kepada mereka. Karena kemuliaan anak keturunan Adam bukan dinilai dari hartanya, tapi dari takwanya. Di sini dikatakan la tarudda awwala sa'ilin yas'aluka wahdhar min dzalik. Jangan sampai kita menolak pertama kali orang yang meminta bantuan dari awal melek kita. Itu melek pagi hari itu, sebelum kita beraktivitas. Nah, itu jangan ditolak tuh. Kalau ada yang minta memohon bantuan kepada kita, jangan ditolak. Itu yang pertama, jangan ditolak. Li'annahu qad yakunu malakan ikhtibaran minallahi ta'ala hal yashkur am yakfur. Mungkin orang yang meminta bantuan kepada kita yang pertama kali di awal melek kita, qad yakunu malakan, kata Imam Haddad. Itu bisa-bisa tuh malaikat menjelma jadi manusia. Untuk apa tujuannya? Ikhtibaron, untuk menguji kita. Hal yashkur am yakfur, apakah kita bersyukur dengan pemberian Allah? Syukur dengan pemberian Allah bukan hanya sekedar lisan, akan tetapi berbagi itu pun makna syukur, arti daripada syukur. Atau kita yakfur, atau kita kufur dengan nikmat Allah. Lalu di sini dikatakan al-hadar kullal hadar antaruda sa'ila bil bab. Nah, ini juga peringatan nih. Kalau emang ada orang yang meminta sedekah kepada kita ya, mengetok rumah kita, jangan ditolak. Jangan ditolak. Kalau emang meminta jangan ditolak. Pindah. Kalau orang meminta-minta, mengetuk pintu kita, itu jangan ditolak. Ya, jangan ditolak. Kenapa? Rubbama ikhtibarun lahu minallahi ta'ala faqad yakunu sa'ilu malakan ala surati adami. Ma hadha ma'na. Kadang-kadang itu malaikat yang menyerupai apa itu? Menyerupai manusia. Lalu di sini ada perkataan Nabiullah Isa alaihi salam. Karena Isa alaihi salatu wassalam yaqul, Nabiullah Isa berkata, man radda sa'ilan khaiban lam ta'shal malaikatu baitahu sab'ata ayam uqubatan lah. Tuh. Bagi orang yang menolak, orang yang meminta bantuan atau meminta sedekah, sedangkan dia ada, lalu dia tolak, ya, tanpa ada udzur lah, bisa dikatakan seperti itu. Tanpa ada udzur, tanpa ada sebab, dia tolak mentah-mentah, atau dia tolak dengan cara tidak hormat, dengan cara mengerdilkan atau menghinakan. Apa kata Nabiullah Isa? Lam ta'shal malaikatu baitahu sab'ata ayyam uqubatan lah. Itu malaikat nggak bakal mampir ke rumah kita selama 7 hari. Kalau malaikat udah nggak mampir, berarti yang mampir siapa? Coba jawab. Kalau malaikat nggak mampir ke rumah kita, berarti yang mampir siapa? Kalau nggak Ifrit, cebol. Benar nggak? Iya. Kalau malaikat nggak mampir ke rumah kita, ya udah Ifrit berarti yang mampir. Kunti, Ifrit, apa lagi itu?
dan sekutunya. Gendrowo kegedean nyong, gendrowo lo di hutan sono no. Gendrowo lu ketemunya di hutan sono. Di kota nggak ada gendrowo, ngepet ada ngepet. Nah, lu gendrowo. Paham tuh? Nah, itu dikatakan di dalam kitab Tanbihul Muqtarrin. Jadi kalau kita menolak yang minta-minta mentah-mentah tanpa ada sebab atau secara tidak hormat atau dengan cara kita mengerdilkan dia, maka malaikat sungkan masuk rumah kita selama 7 hari. Berarti selama 7 hari tersebut yang bergelut di dalam rumah kita udah itu makhluk-makhluk gaib tuh. Na'udzubillah. Lalu bagaimana para salaf kita terdahulu? Para salaf kita terdahulu itu begitu luar biasa ya. Salaf kita terdahulu begitu luar biasa. Qad kana salafu idza ja'ahumus sa'ilu yu'tunahu mimma ma'ah min darahima aw ta'amin aw thiyab. Salaf kita terdahulu nih, para ulama kita terdahulu, para orang-orang tua kita, idza jaa as-sa'ilu yu'tunahu ma ma'ahu ma indahu. Kalau udah ada yang minta-minta atau meminta sedekah, mereka pasti kasih apa yang mereka punya. Min ta'amin dari makanan, wa darahimin dari uang, wa thiyabin atau enggak ada baju dikasih. Mereka enggak mau menyia-nyiakan orang yang meminta sedekah ke rumahnya atau kepadanya. Itu orang-orang tua kita dulu, luar biasa. Nah, apabila mereka tidak mempunyai apa-apa, bagaimana tuh? Duit nggak punya, baju pas-pasan, makan juga pas-pasan, hidup sederhana banget. Ada orang minta-minta kepada mereka, apa yang mereka lakukan? Wa idza lam yakun ma'ahum syai' yukhrijuna bil ibra yukhayyituna biha thawbahu wa yurudunahu bikalamin hasanin wa yufarrihunahu. Kalau emang duit nggak ada, banda nggak ada, makanan nggak ada, apa yang dilakukan mereka? Mereka mengeluarkan ibroh. Apa itu ibroh? Jarum jahit. Itu yang dikeluarkan oleh mereka. Untuk apa? Barangkali dari mereka yang meminta sedekah itu atau yang lagi ingin dibagi sedekah tersebut, bajunya bolong-bolong atau bajunya robek-robek, dijahitin. Saking nggak mau tidak berbagi, sampai segitu dijahitin tuh bajunya. Kalau emang duit nggak ada, makanan nggak ada, baju nggak ada, diambil ibrah tuh. Apa namanya? Jarum ya. Kalau sekarang bolehlah mesin cuci, mesin jahit. Ya, diambil mesin jahit, dijahitin baju-baju mereka yang bolong-bolong, luar biasa. Saking apa? Saking mereka tidak ingin mengecewakan yang datang ke pintunya. Kenapa? Karena Allah itu karim. Makanya kita wajib mengambil rahasia daripada nama Allah karim. Allah itu karim, maha baik. Kalau medit berarti korun, Fir'aun, Namrud tuh medit, pelit, koret. Itu saudara, sepupu, semisan, semantu tuh sama Fir'aun, Namrud dan sekutunya. Luar biasa. Dan di sini Imam Syu'bah pada suatu hari ja'a sa'ilun walakin ma indahu syai'. Imam Syu'bah ini orang hidupnya sederhana. Pada suatu hari ja'a sa'il, datang orang yang minta-minta ke rumahnya untuk minta sedekah. Sedangkan Imam Syi'bi ini hidupnya sederhana. Ketika orang minta-minta tersebut datang ke rumahnya, Imam Syi'bi tidak punya apa-apa. Makanan kepepet, harta pun kepepet, pakaian pun kepepet. Tapi lihat, jiwa mereka tidak ingin menyia-nyiakan sa'ilun, orang yang meminta nggak mau disia-siakan. Nggak mau tuh, kalau nggak dikasih nggak mau. Nggak mau menyia-nyiakan atau mengecewakan orang yang menadahkan tangannya, apalagi mengetuk rumahnya. Lalu apa yang dilakukan oleh Imam Syi'bi? Panaza'a khashabatan min saqfi baitihi fa'atahu summa atadara ilaih. Saking nggak mau ngecewain karena duit tiada, makanan nggak ada, pakaian nggak ada untuk dibagi, apa yang beliau lakukan? Satu kayu
yang ada di atap rumahnya, yang dijadikan sanggahan genteng rumahnya, itu diambil, dicabut, dipotong, lalu beliau memberikan satu batang kayu tersebut, barangkali bermanfaat. Saking tidak mau mengecewakan orang yang datang untuk meminta. Itu yang dilakukan oleh siapa? Oleh Imam Syafi'i. Dan Anda jangan salah, al-lugmah bil lugmah, suapan itu bakal dibalas dengan suapan. Dan itu diceritakan tentang seorang ibu yang memberikan makanannya kepada seorang pengemis yang lagi lapar. Pengemis ini lapar. Sang ibu tak kala ingin makan melihat pengemis lapar, maka makanan tersebut diberikan kepada pengemis tersebut, lalu pengemis tersebut memakan dengan suapan yang begitu nikmat. Lalu beberapa hari setelah itu, anak daripada ibu yang memberi beberapa suapan kepada pengemis beberapa hari yang lalu diambil oleh seekor binatang yang bernama serigala, dicomot sama serigala. Ketika sang ibu tersebut melihat, dia menjerit, ibni, 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 anakku, anakku, anakku. Lah dicomot sama serigala. Tapi apa yang terjadi? Allah mewakilkan malaikat untuk menjelma menjadi manusia, untuk menyelamatkan anak si ibu tersebut dari suapan dan santapan binatang yang bernama serigala. Lalu diselamatkan, lalu diberikan kepada ibu tersebut, dan Allah berkata kepada malaikat, sampaikan kepada ibu tersebut, al-luqmah bil luqmah, suapan dibalas dengan suapan. Doh, karena engkau memberikan suapan kepada seorang pengemis yang lapar, maka suapan tersebut di dunia dibalas. Aku selamatkan anakmu dari suapan serigala. Coba bayangin. Yang dibutuhkan jiwa karim, jiwa lega, cinta berbagi. Karena apa yang kita bagikan tidak akan setimpal dengan apa yang akan Allah balas. Tapi tetap manusia masih memakai matematika. Ruwet udah. Kalau sedekah pakai matematika ruwet. 1 tambah 1 2. 2 kurangi 2 jeblok 0. Ya. Yang Allah butuhkan dari kita karim, jiwa berbagi. Karena berapa yang kau bagikan, lebih dari itu akan Allah berikan kepada kita. Coba bayangin. Ini si ibu memberikan beberapa suap sih, kalau diduitin paling 10.000 lah gitu ya. Tapi yang Allah balas nyawa, ikhwan. Manusia boleh bisa bikin robot, manusia boleh bisa bikin KW-KW-an matahari sama bulan. Tapi apakah manusia bisa menghidupkan orang mati? Bisa membikin nyawa? Tidak bisa. Bayangin, seorang ibu yang memberikan beberapa suap, dibalasnya si anaknya diselamatkan dari santapan suapan seekor serigala. Allahu Akbar. Itulah kemuliaan bagi mereka yang jiwanya karim. Nggak takut tuh, kalau udah berbagi nggak takut ya. Dan jiwanya itu lega seperti lapangan, nggak kayak gang senggol ya, sempit kalau gang senggol. Makanya orang pelit itu kita ngelihat mukanya aja, ya Allah, kapan sih nih orang diumumin di musola, kan begitu. Kalau kita ngelihat orang pelit, kapan nih orang diumumin di musola biar cepet, kan begitu ya. Umumnya gedek gitu kalau ngelihat orang pelit ya, hati tuh gedek, sempit. Tapi kalau ngelihat orang karim, orang baik, lega hati. Ya Allah, jangan dimatiin nih orang. Karena tahu kalau nih orang mati, bagian beras gue sama gula gue ente ya, nggak ada lagi ya. Kalau meninggal, nangis semuanya, luar biasa. Nah maka dari itu, jangan menunggu kaya untuk berbagi. Dari sekarang belajar. Karena berbagi itu tidak ditentukan nominalnya oleh Allah. Yang Allah butuhkan jiwa berbagi Anda, jiwa karim Anda, karena aku maha karim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang karim, orang selalu berbagi, nggak ada tuh ceritanya rezekinya sempit, hidupnya sempit, temannya sedikit, nggak ada. Tapi orang pelit, naudzubillahi min dzalik,
kayaknya aja disumpahin, gimana miskinnya? Dinyek-nyek loh. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang karim, amin. Jiwa yang lega, jiwa yang luas, yang selalu berbagi, amin ya rabbal. Dan Allah jadikan kita insyaallah minat tujar, orang-orang yang kaya karim, yang berkah hidupnya, banyak duitnya, berkah di dalamnya, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Sampai ketemu di malam minggu besok ya. Malam minggu besok acara di mana tuh? Tahu Gunung Putri, nggak ada alamatnya apa? Emang di Gunung Putri dari ujung ke ujung? Di mana tuh alamatnya tuh? Hah? Ada yang komentar, anak kru diejain gue, bukannya didatengin sini HP-nya pamfletnya. Diejain suruh jawab batu-atu. Malam minggu besok majelis taklim Nurul Habib, tanggal berapa itu? 10